Gimana Pak? Aduh, menikmati di pegunungan di saung lubang. Nah, Bapak jangan bikin gerakan yang tiba-tiba. Waalaikumsalam. Selamat datang Bapak di Saung Lebah Madu Paseban yang beralamat di Kampung Paseban, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Di sini tempat budidaya lebah madu. Bapak silakan. Ya. Terima kasih Pak. Silakan Bapak. Nah, Pak, di sini di Paseban ini kita punya minuman khas ya Pak. Iya. Madu. Minuman madu di sini kita bikin kopi juga, jadi kopinya itu pemanisnya pakai ini Pak. Oh, ini Pak, pakai madu ini ya, Pak. Ya. Nah, sebelum kita ngopi ini dulu aja nih Pak nih, ini madu sarang ini Pak. Sarang. Iya, ini dari jenis lebah lokal Pak, lebah Apis cerana. Iya. Di sini dominan 90% di sini dari nektar bunga kaliandra Pak. Iya Pak. Saya silakan Bapak di. Saya coba ya. Iya, silakan. Khas banget, lembut. Ini dikarenakan sekarang cuacanya agak mendung ya Pak, agak dingin, berarti si perut itu perlu dihangatkan Pak dengan bikin kopi pakai ini Pak. Pakai madu. Oke Pak, akan saya bikin ya Pak. Ya. Sekarang kan cuacanya agak mendung ya Pak, agak dingin. Nah, berarti perlu ini nih Pak, si perutnya biar hangat. Kita bikin ini Pak, bikin kopi tapi pemanisnya pakai ini Pak. Madu. Pakai madu Pak. Kopinya gitu. kopi mana nih Pak? Ini kopinya asli kopi di sini Pak. Oh. Kopi Paseban Megamendung. Iya. Ini dari jenis kopi Robusta Pak. Iya. Iya. Terus madunya juga produk sendiri. Betul Pak. Wah, pas nih. Iya. Ya. Coba. Kita bisa lihat ini Pak, Iya. waktu proses panennya. Sedikit aja Pak. Nah cukup. Iya. Ini sekitar 10 gram. Iya. Airnya nggak usah banyak-banyak. Betul Pak. Kita seduh dulu. Karena ini minuman ini Pak, minuman khas di sini nih. Iya. Kopi, pemanisnya pakai madu. Jadi orang diabetes pun aman ini ya. Insya Allah aman Pak, betul aman. Soalnya selama ini belum ada kasusnya juga Pak, apa kita konsumsi madu kena diabetes gitu. Nah, langsung ini nih Pak nih, langsung kasih madu. Madu apa Pak ini? Ini dari jenis lebah lokal Pak. Iya. Kalau bahasa Latinnya ini lebah Apis cerana. Kalau bahasa Sunda familiarnya lebah nyiruan. Nyiruan ya. Nah, di sini ini dominan dari bunga kaliandra Pak. Ini betul-betul full nektar kaliandra nih Pak. Iya. Warnanya sangat menarik Pak. Iya. Sangat ini. Wangi biasanya. Betul Pak nih. Ini buat ini juga aman Pak. Biasanya kan kalau yang punya asam lambung, kalau minum kopi hitam kadang suka mual ya Pak. Yeah. Kalau ini insya Allah aman Pak. Dikarenakan kita pemanisnya itu bukan pakai gula, jadi betul-betul pakai madu. Wah, kalau gitu masyarakat kita kalau bisa minum kopi maupun teh pakai madu Pakai ya. madu betul Wah. Pak. Dikarenakan madu itu kan buat ini apa? Buat segala penyakit ya Pak. Iya. Bisa menyembuhkan juga asalkannya kita rutin konsumsi madu. Tapi madu juga itu harus jelas Pak yang dibilang sanadnya. Jadi yang dibilang sanadnya itu asal usul madunya dari mana gitu. Iya. Jadi masyarakat itu jangan tergiur dengan harga madu murah. Ntar dikiranya madu apa gitu Pak. Iya. Silakan Bapak. Iya betul Bapak, silakan. Iya. Gimana Pak? Aduh, menikmati di pegunungan di saung lebah madu Paseban. Iya. Minum kopi, pemanisnya itu pakai madu Pak. Iya. Beda ya Pak aroma dan ininya. Waduh. Keluar Iya. aromanya. Kang Soleh asli sini udah lama? Alhamdulillah Pak, kalau dibilang asli ya bisa dibilang asli di sini dikarenakan saya di sini kurang lebih udah sekitar 37 tahun Pak di sini. Iya.
dari luar yang saya dengar Ya. Kang Soleh ini ahlinya lebah celana. Kalau dibilang ahlinya saya juga bukan ya Pak, saya Ya. juga masih tahap belajar dikarenakan berarti saya orang lapangan ya, sedikit banyaknya mendalami juga ya Pak. Ya. Kalau dibilang ahli bukan Pak, saya juga Ya. gitu. Dikarenakan yang saya budidayakan di sini di Pramsam Lebah Madu Paseban ini ada 2 jenis lebah Pak, Ya. lebah apis cerana dan lebah tanpa menyengat yang Ya. dibilangnya lebah Trigona Itama Pak. Ya. Ntar udah ini ntar bisa ini Pak, bisa kita keliling ke tempat Ya. area budidayanya dan kan bisa langsung ini juga Pak langsung Pak panen Pak gitu. Saya kesini sebenarnya ingin belajar celana. Iya Pak. Saya sebetulnya juga pelebah juga. Pak. Iya, waduh Tapi ini khusus melipira. orang tua ini senior ini aduh ini Tapi senior khusus nih. melipira. Iya, Untuk betul, celana Pak. ini Iya. sama sekali. Iya. Saya mau belajar sama Bapak Iya. nih. Ya alhamdulillah, maksudnya Iya. terima kasih banyak Bapak sudah berkunjung juga ke sini ya, kita udah sharing di bidang perlebahan ini. Iya. Senior ini orang tua nih. Iya. Di samping itu, Iya. kami kan tinggal di Jakarta. Di Oh iya Pak. Bekasi. Iya, iya, Jadi Pak. Iya. siapa tahu kita bisa kerjasama. Iya Pak. Madu sarang dari celana ini. Iya betul Bisa Pak. Iya. saya ikut Iya, membantu memasarkan. Insya Allah gitu. Pak, terima kasih Ya. udah mau kita kerjasama, Iya. udah Bapak mau membantu dari segi pemasaran. Iya. Terima kasih banyak Ya. Bapak. Syukur kalau hari ini bisa ada yang dipanen. Insya Allah Bapak hari ini bisa Oke. bisa kita panen hari Ya, ini. jadi Kita panen. kalau bisa hari ini bisa dipanen, terus sebagian saya bisa bawa, Iya. terus Iya. bagaimana ngemaskannya. Siap Bapak, siap, eh, siap. Nanti Iya, siap. kita Iya. coba pasarkan di Iya. Jakarta. Siap Bapak, siap. Nah, kalau ini bisa jalan, Iya. nah, Iya. kerjasama kita. Oke, siap Bapak, siap. Ya, mudah-mudahan. Saya minum lagi, Pak. Ya Pak, silakan Bapak. Silakan. Kelihatannya mau hujan, Pak. Iya. Apa kita? Boleh Bapak, takutnya keburu turun hujan. Iya. Iya Bapak. Kita panennya, Pak. Iya, tepatnya. Iya, jadi sekarang kita akan langsung eksekusi panen Pak. Iya. Nah, akan saya siapkan dulu peralatannya Pak. Ya, silakan, Pak. Apa aja, Kang? Oke Pak, Ya. kita akan siapkan satu ini APD, Ya. karena kan APD harus pakai ya Pak, dikarenakan lebah itu dia akan dibina. Ya. Kedua pisau, ini buat potong batunya. Ya ini Pak, ini sarung tangan Pak. Oh, sarung Jadi tangan. kita itu panen satu buat APD juga, kedua tangan kita itu biar langsung kita buat dengan ini Pak. Buat ini ya. Betul Pak. Nah, kawan ini kawan kita itu Pak, ini apanya Mas? Buat sarangnya yang kepren Pak ini. Oh, Iya, jadi ini kawatnya khusus Pak. Jadi Iya. jadi berkarat kawat. Ya, ya. Sama itu sama. Kita bisa langsung Coba. ya. Kita masukin dulu ke sini peralatannya. Oke Pak, siap Ya. kita akan ke sebelah. Kamu ini buat ini ntar. Itu hasil panennya. Betul Pak. Buat hasil panennya. Tadi kopi yang minum dari sini ya, Kang ya? Kopi-kopi ini ya? Iya, Pak, betul. Nah, ini pohonnya. Oh. Perjuangan guys. Hati guys. Lereng. Ah. Dari jenis kayu pinus Pak. Ini penampakan dalamnya. Tuh, jadi di area di sini ini menandakan sangat melimpah dari vegetasi Pak. Bapak bisa melihat juga hasilnya ini. Vegetasinya dari apa, Pak, ini? Di sini untuk mengenai vegetasi itu ya Pak, 90% di sini adalah dari nektar bunga kaliandra. Nah, jadi bagi rekan-rekan sahabat perlebahan yang belum terlalu mengerti yang belum tahu jenis vegetasi kaliandra, ini dia nih, ini Pak penampakannya. Ya. Ini penampakannya pohon kaliandra. Ini bunganya ya? Ini yang sebelah? Betul, bunganya yang ini nih, yang Kelihatan. atas. Yang bunganya yang merah-merah itu. Iya.
Itu dari segi nektar dan polennya sangat melimpah. Nah, ini Pak. Jadi yang kami budidayakan di sini adalah dari jenis lebah lokal, Pak. Ini Apis cerana. Tuh, ini penampakan lebahnya. Oke. Untuk menangani si lebahnya itu biar tidak agresif ya Pak, kita itu jangan terburu-buru Pak. Waktu proses ininya biar dulu si lebahnya merasa nyaman, merasa tidak terganggu, dan udah gitu baru kita mulai goyangkan Pak si lebahnya. Nih si lebahnya, dan usahakan yang gerak itu posisi tangan doang Pak, si kepala jangan ikut gerak. Kalau si kepala ikut gerak, si lebah itu akan menyerang langsung Pak. Tuh. Nah, jadi begitu kita goyang itu harus ada jeda dulu Pak, jangan sampai terburu-buru ininya. Nah, Bapak jangan bikin gerakan yang tiba-tiba, walaupun si lebahnya berhamburan, kita itu harus santai Pak, tidak boleh ini. Tuh. Nah ini, jadi rekan-rekan jangan beranggapan si lebah itu berbahaya, dikarenakan itu asalkan kitanya sering bersentuhan dengan lebah, insya Allah si lebah juga akan ini. Jadi usahakan sebagai beekeeper atau petani lebah itu, usahakan tangan kita itu harus sering bersentuhan dengan lebah. Jadi biar kenal ya. Betul Pak, betul. Jadi si aroma tubuh kita itu jadi nggak asing lagi di hadapan lebah. Nih Bapak bisa ke sebelah sini. Bapak santai saja, Bapak mukanya tidak boleh tegang. Bapak santai saja Bapak, karena dari raut wajahnya kelihatan Bapak masih tegang. Iya. Jadi nggak boleh tegang Pak di sini. Tadi gara-gara minum kopi Kang kayaknya, jadi langsung melek. Betul, jadi langsung jus. Betul, karena kopinya itu didopinya langsung pakai madu. Apalagi kopinya kopi Paseban ya. Betul, kopi Paseban, madunya madu murni. Madunya madu Paseban dari Kaliandra. Nih, silakan Bapak. Lihat ini, yang atas kan madu nih. Betul Bapak, Terus betul. yang bawah, yang bawah larva. Betul Pak, Terus betul. larvanya ini setelah kita panen atasnya, yang bawahnya diapakan? Nah, itulah Pak perlunya konsep panen lestari. Iya. Yang dibilang panen lestari itu dikarenakan kita proses panen ini doang Pak. Madunya jangan di atas, yang posisi larva atau pupa kita biarkan lagi di sini, di dalam frame atau bingkai. Jadi ntar kawat ini supaya dia nggak nahan ini doang Pak. Ya, ntar kita potong. Begitu habis potongannya ini, ntar dalam jangka 1 sampai 2 minggu yang dibilang worker, lebah pekerja, ntar dia bikin lagi sarang ke atas Pak. Bikin lagi sarang, udah 3 minggu, 4 minggu kita panen lagi. Nih, ini saya pakai sarung tangan ini sarung tangannya. Sarung tangan baru. Banyak bau juga. Apa? Di polennya. Betul, itu di sini sangat ini Pak, dari polen dan nektar. Polennya dari tanaman apa Kang Sir? Untuk polen itu salah satunya dari Kaliandra juga Pak, karena Kaliandra juga mengandung polen. Kalau di sini polennya lebih cenderung ke polen ini, ke polen tanaman hutan. Dikarenakan di sini nggak jauh ke hutan Pak. Jarak ke hutan nggak terlalu jauh. Nah, akan pemotongan. Dan Bapak langsung ini ya Pak, langsung icip-icip gimana panen madu, langsung icip-icip gitu ya Pak. Nah bisa ini, ini kan namanya yang polen ya Pak, ada polennya. Nah, jadi prosesnya begini Pak, tidak boleh merusak yang ada larva. Nah, posisi proses panennya. Jadi yang atasnya kita potong dulu. Nah ini dia nih, posisi yang atas tadi udah dipotong, yang ini ntar kita taruh lagi ke dalam kotak. Ada kehijau-hijauan ya ininya? Betul Pak, ini menandakan kalau ciri khas Kaliandra begini Pak, agak hijau-hijauan. Iya. Ini Bapak silakan di ini. Iya, silakan Bapak diicip-icip langsung gimana nuansa ini. Lebih seger. Nah ini dari nektar Kaliandra Pak, itu full Kaliandra. Jadi kenyang. Ini kalau
sarangnya ikut kemakan gimana ini? Sebetulnya ya itu Pak, kembali lagi ke ini ya Pak, ada baiknya jangan lah Pak, tapi kalau ini sih nggak ini sih Pak, nggak Kalau terlalu. termakan sedikit nggak apa-apa ya? Iya Pak, iya. Dikarenakan ini semua alami Pak, lebah yang Jadi bikin. lilin madu ya? Betul Pak, ya, yang dibilangnya beeswax berarti lilin ini. Ini pengangkatan frame yang kedua. Iya. Ini frame yang kedua. Nah, jadi begitu kita angkat ini jangan langsung di ini, dikarenakan ini selebahnya udah mulai ini merasa ini. Bapak, ini Pak sayang ini Pak ini. Iya. Itu yang jatuh Pak. Jatuh. Iya. Daripada jatuh Betul ke mulut Pak. saya aja. Iya. Kawat itu gunanya seperti ini nih, buat nahan ini nih, biar si sarangnya tidak jatuh. Kita kembalikan lagi ke rumahnya. Ini dari satu kotak kita panen 5 ini apa? 5 sarang. 5 sarang. Ini bisa diprediksi ini kurang lebih sekitar 3 kilo atau bisa kelihatan. Bisa kelihatan ini. Terus anunya apa Mas? Hambanya apa kalau di lapangan? Kalau di sini hamanya paling juga ini Pak, sejenis semut sama predator. Predator itu seperti kalau bahasa Sunda mah namanya engang Pak. Kalau ini bahasa Indonesia tawon. Kalau cecak, kalau makan nggak dia? Kalau cecak kalau di tempat dingin jarang Pak. Oh, jarang. Betul. Kalau di tempat panas tuh ini berbahaya, ini si semut tuh. Karena di sini hama yang paling bahaya semut Pak. Semut makan lebahnya apa makan madunya Pak? Makan lebahnya, makan madunya Pak. Ya. Si lebahnya udah nggak nyaman, si kabur. Si madunya diserang sama semut. Jadi di alam pun di tempat sarangnya madu dimakan semut dimakan juga. semut Jadi Pak. kalau ada orang madu Betul. asli nggak dimakan semut, itu mitos dong. Mitos ya? Pak, jadi banyak pernyataan madu asli tidak dikerbuti semut, itu mitos Pak, faktanya di lapangan. Logikanya kan si semut sukanya sama yang manis ya Pak. Iya. Hamanya Mungkin kalau iya. semutnya nggak makan madu asli, semutnya yang diperiksa nih Pak. Betul Pak. Sakit perut kali. Betul ya. Betul Pak. Iya. Oke, kita akan lanjut lagi ya Pak. Berapa hasil dari panen yang baru kita lakukan tadi? Ya, sudah 0 ya? Kayak pom bensin aja. Berapa Mas? 2,98. Apa 90 nih? 88. 88. Ya. Ini hasil ini Pak tadi, hasil kita Iya, panen tadi. panen ya? dari Ya. satu kotak yang diambil itu 5 frame atau 5 bingkai ini. Ini dia nih hasilnya. Oke, kita akan ini ya Pak, akan lanjut proses Vakum. pemakuman. Jadi madu sarangnya akan kita masukin ke sini, ke dalam plastik emboss, akan kita vakum. Karena kalau buat pengiriman itu lebih aman Pak kalau pakai ini, lebih aman. Kok plastik yang biasa nggak bisa ya Kang? Kalau plastik yang biasa kayaknya kurang maksimal, kurang bisa Pak. Jadi khusus ini nih, ada plastik khusus ya. Khusus plastik buat makanan, buat ini. Nah, jadi sebelum ini waktu silbahnya masih ini, Masih nggak rela. maju ini. Aduh, ini penampakannya bisa 2 warna. Kalau yang atas ini kan si sarangnya masih muda, kalau yang bawah ini udah tua nih, udah tua, jadi warnanya agak coklat, bukan kotoran ini, bukan nih, ini menandakan si sarang
udah tua nih, udah tua tuh. Nah, kita akan masukin ke sini nih, ke dalam ini, ke dalam plastik. Kita masukin yang sarangnya. Ini kemasan 500 gram nih. Kita masukin. Ini kelihatan berapa gram? Baru 340 ya, Pak. Ini jadi nanti ngelem sekaligus nyedot dulu ya. Betul, Pak, sistemnya. Jadi nggak ada udara Pak ini. Nah, udah udaranya nggak ada, nah, baru kita tekan ini sampai lampu ini merah. Nah, ini dia nih penampakan madu sarang yang harus divakum buat pengiriman aman nih. Ya. Pernah ngalamin di ada ulet nggak, Kang? Ya, atau pernah gitu itu agak risanya sih tuh. Kalau sarang ini, jadi yang ada bukan dari larva yang menjadikan ulat itu dari ini si sarang yang udah tua dan yang ada yang banyak di polon Pak, gitu agak riskan juga. Nah, jadi berarti kan dia sebetulnya sudah ada telur sejak awal kan? Betul. Sebetulnya itu bukan dari ini Pak, dan bukan dari telur ini, bukan. Bukan, ulat ingat itu makan sarangnya. Betul Pak. Tapi kalau ada madunya mestinya enggak. Yang sarang tua. Ya, itu ya yang sarang tua. Ada yang mau datang ke Paseba. Ini yang baru kita panen tadi. Iya, betul, kita Pak. Sudah Betul. kemas seperti ini. Betul Pak. Ada yang dikemas seperti ini adalah Iya. yang divakum. Betul Pak. Yang divakum Biar seperti lebih ini ini. kita buka dulu. Nah, ini Iya. yang udah divakum. Nah, jadi kalau buat pengiriman ini aman karena udah divakum nih. Nah. Soalnya kalau madu sarang itu emang diwajibkan divakum kalau buat pengiriman ke area yang jauh nih, biar aman di perjalanan, biar tidak rusak di perjalanan. Soalnya kalau nggak divakum tadinya hancur Pak, seperti bubur nih sampai tujuan. Tapi sebetulnya lebih menarik kalau Betul divakum. Pak, Tapi betul. ini harus untuk konsumsi lokal ya. Nah, kalau di Betul. Bekasi, Betul. orang-orang Bekasi ada. Dan cara makannya dia lebih gampang, langsung disendok aja. Betul Pak, betul. Ya. Seperti ini. Ya. Terus kemudian ada beberapa kemasan yang ini mungkin Iya. setengah kilo ya. Iya Pak, betul Pak. Kalau yang ini, Kemasan 250 gram yang ini. Kang, ini Iya, Pak. madu yang ditiriskan, Betul Pak. nah, menjadi madu cair seperti ini. Ya. Kemudian kalau dikemas seperti ini berapa gram Mas? Jadi kalau hitungan gram ya Pak, Iya. berat bersihnya 380 gram. Kalau sama botolnya itu bisa lebih Pak. Iya. Kalau sama botolnya kurang lebih bisa mencapai sekitar 800 Pak kayaknya ini Pak. Nah, terus untuk gram. kemasan ini berapa Bapak jual? Jadi saya jual ini
kalau pakai kemasan ini saya jual harganya 150 Pak. 150 di sini ya? Betul Pak, itu Oke. ambil di sini. Kalau di luar ini itu harganya lebih ini Pak, dikarenakan ini dibilangnya kemasan premium. Iya. Botol kacanya juga sangat eksklusif, sangat ini bahannya kaca nih Pak. Jadi dua ini Pak, dua tutup. Nah, tutup utama terus pakai yang ini. Jadi ini bentuknya heksagonal Pak, seperti sarang lebah. Iya. Oke. Ini tadi kalau nggak salah sudah jelaskan isinya madu kaliandra. Betul Pak. Saya dengar ceritanya madu kaliandra itu mudah mengkristal, Pak. Nah, jadi banyak yang ngeklaim ya Pak, masyarakat Indonesia ini bahwa madu yang mengkristal itu madu palsu. Iya. Dan kalau dimasukin ke dalam freezer atau kulkas, madu itu tidak membeku. Itu salah Pak, pernyataan itu salah. Terus ada juga pernyataan kalau madu asli tidak dikerubuti semut, itu mitos juga Pak. Dikarenakan pernyataan dari zaman dulu Pak, dari zaman nenek moyang sampai sekarang. Iya. Itu sebetulnya membahayakan juga gitu Pak. Menyesatkan ya. Menyesatkan, dikarenakan itu nggak bisa ngeklaim juga bahwa madu asli tidak dikerubuti semut, bahwa madu asli tidak membeku. Itu pernyataan ini juga Pak. Buktinya gini Pak, nyatanya ya Pak, dikarenakan kami bukan reseller atau ini, kami langsung seorang petaninya langsung ya Pak, kami seorang petani di sini dominan adalah dari nektar kaliandra. Kenapa nektar kaliandra itu bisa mengkristal? Dikarenakan glukosanya sangat tinggi Pak. Oh, glukosanya tinggi. Kristalnya apa seperti ini nih. Nah. Ini salah satunya ini waktu panen bulan 12, bulan Desember waktu tahun 2022 Pak. Sekarang kan udah bulan 2 tahun 2023 ini baru 3 bulan. Ini baru 3 bulan udah mengkristal. Ini bukan madu palsu, bukan madu ini Pak, bukan. Dan ini tidak dimasukkan kulkas. Oh, ini enggak. Ini tidak dimasukin kulkas, ini dia mengkristal. Oh. Mas, Ya kalau Bapak, mengkristal gini bisa laku dijual nggak? justru itu kenapa madu mengkristal banyak yang nyari Pak, karena harga juga bisa 3 kali lipat Pak. Bisa 3 kali lipat. Iya. Dikarenakan madu yang mengkristal di Indonesia itu salah satunya ada 2 jenis Pak, dari nektar kaliandra dan nektar ini bunga karet. Bunga karet Pak, itu dia akan mengkristal dalam, cuman kan butuh waktu juga Pak itu untuk ini. Jadi kalau dari luar negeri itu ibaratnya ada madu yang dibilang kalper honey Pak. Kalper honey penampakannya seperti ini nih. Ternyata di Indonesia juga ada. Jadi orang yang udah mencintai, betul-betul mendalami di bidang madu murni, dia malah suka Pak. Itu yang kristal. Betul. Nih. Oke Bapak. Kalau Bapak kan peternak langsung di sini. Betul, ya. Bapak. Tadi kita lihat sama-sama panen. Iya betul Pak. Kemudian dalam 1 bulan, itu Bapak bisa panen berapa kilo? Kalau kita bicara mengenai hasil panen ya Pak, kita juga nggak bisa ditentukan dikarenakan namanya juga lebah, tergantung musim juga, tergantung cuaca juga. Kalau lagi musim bagus, kenapa ada bahasa musim bagus? Kesatu cuacanya lagi musim kemarau dan lagi musim bunga, itu hasilnya juga bisa mencapai ya kurang lebih ya Pak, kurang lebih dari 70 kotak Pak. Dari 70 kotak itu bisa mencapai 150 kilo Pak. Oh, kalau lagi musim pacekliknya paling dapat juga sekitar 30 kilo Pak. Iya, dikarenakan. Tapi musim pacekliknya nggak terlalu panjang ya Pak? Oh enggak Pak, di sini cuma 3 bulan Pak. 3 bulan. Iya, selama 3 bulan di sini nggak bisa panen Pak. Nggak bisa panen madu. Terus dari hasil panen ya, kalau paceklik nggak masalah ya. Tapi kalau betul, musim ramai, itu Bapak stok madunya sampai berlimpah apa laku terus langsung? Kalau untuk bicara masalah stok ya Pak, di sini itu enggak ini Pak, jadi nggak melimpah dikarenakan paling lama di sini saya punya stok ya Pak. Paling lama itu sekitar 3 minggu itu paling lama Pak. Dikarenakan di sini begitu panen langsung ada yang ngambil, apalagi kalau di sini kan konsepnya itu wisata edukasi Pak. Jadi setiap tamu yang datang ke sini langsung kita ikut proses panennya, karena itu betul-betul real Pak. Dia bisa ngelihat proses panennya. Wisatawannya bisa langsung bersentuhan dengan lebah, langsung icip-icip, langsung makan madu dari sarangnya gitu Pak. Jadi ada sensasi yang ini juga gitu Pak, kita makan madu langsung dari sarangnya. Pulangnya beli untuk oleh-oleh. Betul, dikarenakan kalau madu
madu ginian ini sangat terbatas Pak. Sekali panen juga tidak sampai melimpah. Terus Bapak kelihatannya ada label ini, diberi nama madu apa Pak ini? Betul. Jadi kenapa saya ngasih label ini ya Pak, HB Honey. Ini kan HB. yang di HB atas, ada singkatan? yang di atasnya itu kan Saung Lebah Madu Paseban ya Pak. Iya, Jadi iya. Paseban itu nama kampung Pak. Nama kampung. Kampung Paseban, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Terus HB-nya ini apa Pak? HB itu sebetulnya ada filosofinya Pak. Oh, Jadi HB itu dikarenakan saya orang Sunda, Ya. jadi ini ada 4 bahasa Pak. Iya. HB gitu. Iya, iya. HB Honey. Oke, Bapak satu lagi yang Iya, Bapak. saya tanyakan. Betul? Bapak kan langsung peternak. Ya. Kemudian saya dari Bekasi. Ya Bapak ya. Terus kemudian hasil panen Bapak. Terus saya jual dengan merek yang berbeda. Betul? Bisa nggak seperti itu? Silakan Bapak. Saya intinya tidak akan merasa keberatan, cuman Iya. kita harus amanah. Iya. Apa yang saya katakan amanah itu harus Bapak ngambil dari saya madu keadaan begini, tidak boleh dicampur, tidak boleh dioplos Iya, gitu. iya. Itu berarti kan amanah ya. Iya. Karena Bapak ada bagusnya juga datang ke tempat budidayanya langsung, jadi bisa ngelihat proses panennya yang dibilang sanad. Yang dibilang sanad itu harus jelas Pak. Iya. Sanadnya itu asal usulnya madu dari mana. Iya. Nih, jangan sampai kita jual madu palsu atau madu oplosan Gitu. Jadi maksud saya agar para peternak itu bisa bekerja sama dengan para reseller, para seller betul. para pedagang madu di kota, Iya, iya. sehingga hasil panennya itu bisa langsung keserap oleh Betul, masyarakat. betul Pak. Dengan Betul, demikian iya, maka petani bisa mengembangkan betul. dan pedagang pun bisa mendapat hasilnya karena dagangannya dapat input dan outputnya. Ya, betul Pak, betul. Iya, iya, Terus betul. Bapak, tadi kita sudah ikut panen, terus Iya. sudah dapat oleh-oleh ini. Iya. Ya, nanti mudah-mudahan oleh-oleh ini terus sampai di Bekasi akan saya tawarkan dengan konsumen saya. Iya, iya Pak. Iya. Mudah-mudahan mereka tertarik. Iya, Dan Pak. dengan demikian tidak akan berlanjut Iya Pak. sama ini. Siap Bapak, siap. Ya. Siap. Karena ini sudah cukup sore, Pak. Iya. Saya mohon izin Iya ya Bapak. untuk pulang Iya. ke Bekasi. Mudah-mudahan apa yang saya bawa ini amanah dari Bapak akan Amin. saya jaga ya. Dan di sini peternaknya akan menjadi lebih sukses dan Amin, amin. Ya. Terima kasih banyak Bapak. Jelas, terima kasih. Iya, Bapak jangan kapok ya Bapak. Saya Iya. tunggu lagi kedatangannya di Saung Lebah Madu Paseban. Ntar kita akan ikut lagi nih Pak, proses panen lagi Pak. Tapi ntar Bapak ada syaratnya, harus disengat dulu. Jangan khawatir ya. Iya, Bapak, ya. Ya, makasih.